Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, pemilihan kepala daerah merupakan momen yang sangat krusial dalam proses demokrasi, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih dan juga menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan di daerahnya. Pilkada tahun 2024 sudah melalui beberapa tahapan dan sejak tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus hari ini telah dibuka pendaftaran, dan khususnya Kota Banda Aceh juga sudah mendaftar calon wali kota dan juga wakil wali kota. Sudah ada calonnya yang sudah mendaftar ke KIP Kota Banda Aceh. Itu artinya masyarakat Kota Banda Aceh sekarang harus bersiap ya melakukan cek dan recheck kembali, riset kembali pemimpin seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Banda Aceh dan menjadikan Banda Aceh lebih maju lagi. Untuk itu hari ini di dalam Aceh Bicara kita akan mengulik lebih dalam seperti apa sebenarnya sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh Kota Banda Aceh dengan tema Mencari Nakhoda Banda Aceh. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini, pemirsa sudah hadir bersama saya pengamat politik Dr. Effendi Hasan MA. Assalamualaikum Bapak Effendi. Salam. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Ya. Kemudian juga pemirsa sudah hadir bersama kita pengamat kebijakan publik Dr. Nasrul Zaman STMK. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kembali lagi kita ketemu Ya. di Aceh Bicara. Dan selanjutnya juga sudah hadir bersama kita di sini pemirsa Ketua Aliansi Buruh Aceh, Dr. Andes Tengku Saiful Mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Baik, kita bicara soal Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh tentu membutuhkan sosok pemimpin yang spesifik, begitu ya, yang dapat menyelesaikan problem-problem yang ada di Kota Banda Aceh. Tapi sebelum kita mengulik seperti apa sosoknya, begitu ya, kita mungkin di awal membahas seperti apa sih sebenarnya persoalan yang ada di Kota Banda Aceh yang kemudian membutuhkan pemimpin yang bisa menyelesaikannya sebagai solusinya nanti. Nah, saya ke Bapak Effendi terlebih dahulu. Kalau Bapak melihat apa sih persoalan krusial yang nantinya harus bisa diselesaikan oleh pemimpin di Pilkada di tahun 2024 ini? Ya, yang pertama terima kasih karena sudah diundang untuk Aceh Bicara. Jadi kalau kita melihat ya siapa yang nanti bisa menahkodai Kota Banda Aceh. Yang pertama saya mengucapkan selamat ya pada para kontestan, ya berarti 4 calon yang sudah mendaftar, mendaftar di KIP Banda Aceh. Dan saya pikir ini satu yang sangat luar biasa, dan saya melihat sosok-sosok yang mendaftar itu memang sudah punya pengalaman. Ya, apakah sudah pengalaman di memimpin Kota Banda Aceh sendiri maupun di anggota dewan ya. Oke, jadi kalau kita bicara permasalahan apa yang ada di Kota Banda Aceh, ya saya melihat bahwa ini Banda Aceh merupakan menjadi lokomotif nih ya bagi kabupaten kota yang lain. Dan kalau kita melihat secara umur Banda Aceh ini sudah 800 tahun ya. Tentunya kalau kita bayangkan misalnya Banda Aceh ini seharusnya Banda Aceh itu sudah maju melebihi Amerika. Oke. Ya kan? Yeah. Tapi kenyataannya saya pikir banyak persoalan-persoalan yang masih tersisa nih di Kota Banda Aceh dan tidak mampu diselesaikan oleh para pemimpin yang sudah pernah duduk ya memimpin Kota Banda Aceh. Misalnya kita melihat betapa semrawutnya Kota Banda Aceh ya kan. Jadi semenjak saya kecil misalnya di Banda Aceh saya bisa melihat jadi perubahan-perubahan itu tidak signifikan. Oke. Kemudian saya pikir yang selama ini saya pikir yang paling tidak nyaman bagi kita. Misalnya muncul pengamen-pengamen itu di kedai-kedai kopi yang sangat merusak pandangan itu dan istilahnya memburukkan citra masyarakat Aceh itu sendiri. Seharusnya ini menjadi satu kewajiban ya yang harus pemerintah Kota Banda Aceh bagaimana kemudian menyelesaikan masalah ini ya. Peminta-minta kemudian pengamen sangat anak pang saya pikir itu. Jadi tidak selesai dan malah mereka berdiri jalan kemudian pokoknya tidak nyaman kita melihatnya. Ini kan kalau bagi saya melihat ini barometer. Munculnya fenomena itu merupakan barometer kelemahan seorang pemimpin itu. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya Banda Aceh
seperti saya jelaskan tadi, dengan umur yang sudah sangat tua, harus apa istilahnya merubah wajah kota Banda Aceh itu menjadi kota yang modern. Tapi kenyataannya kan kita melihat seperti tidak tersentuh nih pembangunan di kota Banda Aceh. Kemarin mungkin pada saat Pak Aminullah memimpin kota Banda Aceh, ada upaya misalnya untuk memindah pasar Penayung. Tapi kita lihat tidak ada solusi juga. Ya, malah pedagang-pedagang itu kemudian balik lagi ke Penayung. Jadi saya pikir ini perlu terobosan-terobosan, kemudian merubah ya, wajah kota Banda Aceh itu untuk lebih maju. Saya pikir demikian. Oke, Pak Nasrul, tidak ada perubahan yang signifikan gitu yang dirasakan oleh Bapak Effendi terkait dengan apa yang sudah dilakukan pemimpin kota Banda Aceh begitu. Apakah memang sulit untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya menjadikan kota Banda Aceh ini lebih maju? Dan persoalan-persoalan yang tadi muncul, bahkan ini persoalan baru sih sebenarnya ya Pak ya, itu bisa dicegah. Iya, kalau kita melihat sebenarnya master plan pembangunan kota Banda Aceh itu sudah selesai masa Pak Mawardi. Nah, tinggal orang-orang yang mimpin Banda Aceh pasca Pak Mawardi tidak mampu meneruskan. Itu cukup dibayar mahal masa BRR dulu itu. Jadi semua orang terlibat. Jadi ring road macam-macam itu, kemudian itu tata kota dan faktur. Nah, karena itu tidak dilakukan, maka semerautlah kota Banda Aceh sekarang. Sekarang yang ditangani kan kalau istilah kita itu banyak yang dikerjakan tapi yang tidak penting-penting. Ada dua paling penting di dalam menata kota Banda Aceh menjadi kota modern. Pertama, harus diingat, positioning kota Banda Aceh itu dia tidak bisa disupport oleh wilayah-wilayah lain karena dia ada di ujung. Beda dengan Biren misalkan. Nah, kalau Biren dia bisa disupport oleh orang lain. Nah, tapi karena Banda Aceh di ujung, dia harus mensupport dirinya sendiri. Posisi itu kemudian harus berpikir cerdas menjadikan kota Banda yang modern. Pertama, infrastrukturnya. Coba kita lihat jalan, ya. Jalan kita itu misalkan hanya jalan-jalan utama, tapi bagaimana layanan sosial? Nanti katakanlah ambulan, pemadam kebakaran, bisa nggak masuk jalan-jalan rumah sakit, jalan-jalan masyarakat? Nggak bisa, karena dibiarkan kecil. Jangankan pemukiman umum, pemukiman perumahan pun pimpinan kota Banda Aceh nggak mampu menatanya. Jadi di rata-rata perumahan, komplek-komplek perumahan, jalannya juga sebegitu juga. Nah, itu jadi soal, harusnya perumahan lebih mudah menata developernya, tapi ini nggak mampu dilakukan. Nah, yang kedua, yang paling berisiko nanti adalah soal sanitasi kota Banda Aceh. Nggak ada yang ditangani sanitasi kota Banda Aceh. Mana gampung di Banda Aceh yang sanitasi gampungnya beres? Nggak ada satupun. Jadi kita ini sebenarnya limbah-limbah rumah tangga, terserah rumah tangganya mau buang kemana. Syukur tanah kita masih mampu menyerapnya. Pada perkembangan 10-20 tahun ke depan, ini tanah kita nggak mampu menyerapnya, mau kemana lagi? Akhirnya dibalik ke rumah kita lagi nanti. Nah, ini juga nggak dipikirkan. Harusnya kota Banda Aceh ini misalkan, kita berharap nih ke depan ini, siapapun dia, maka harus ada skenario tata ruang per kampung yang dibiayai oleh dana desa, kemudian dielaborasi dengan tata ruang kecamatan. Ini menjadi tata ruang kota Banda Aceh. Nah, biayanya pelan-pelan dari dana desa, dana kampung itu kemudian masuk ke APBD atau APBA. Harus ada skema itu, menata pemukiman. Kalau nggak ada, maka kita menjadi kayak kota Dhaka, Bangladesh, atau nanti kota New Delhi, yang ya begitulah. Yang apapun nggak ada di situ. Layanan sosialnya rusak, kemudian infrastrukturnya apa adanya, ya kacau. Jadi stuck. Jadi bentar lagi nih Banda Aceh tuh stuck. Nggak bisa bergerak lagi. Artinya memang kalau dari segi master plan-nya kita sebenarnya sudah ada begitu. Tapi apa sih sebenarnya membuat pemimpin sebelumnya ini tidak bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang mampu merealisasikan master plan itu sesuai dengan apa kebutuhan kota Banda Aceh sendiri? Ya, itu kan karena sebenarnya kemauan dari pemimpinnya. Kita nggak ngelihat sebenarnya mereka punya visi yang sama dengan membaca master plan. Jangan-jangan membaca master plan pun nggak mampu. Jadi dia berpikirnya kalau misalkan sudahlah kita pindah kota Penayung itu suatu yang luar biasa. Enggak dong begitu cara berpikirnya. Nah, harusnya berpikirnya luas. Lihat master plan. Kenapa dibuat auto ring road? Supaya transportasi lalu lintas bisa yang nggak mesti harus semua masuk kota. Kenapa nggak disiapkan auto ring roadnya? Kan nggak ada yang siap nih sekarang. Dari Ulele sampai ke Kurung Raya sana nggak siap. Kemudian yang di tengah ini Jalan Muhammad Hasan tuh nggak selesai juga. Jadi banyak lagi yang lain. Contoh ini yang baru selesai kan Long Raya. Itu baru. Tapi yang lain-lainnya.
Nah, jadi harus bisa dibedakan mana jalan kampung, mana jalan kecamatan, mana jalan kabupaten, mana jalan provinsi. Kalau peta ini sudah jelas, maka memudahkan pemerintah Kota Banda Aceh menegakkan aturan. Oke lah jalan kampung boleh kecil, tapi jalan kecamatan antar kampung nggak boleh kecil, minimal 6 meter. Kemudian jalan kota antar kecamatan itu dipisahkan dia. Kalau tidak, maka bentar lagi saya bilang kita nggak bisa lagi menerima layanan misalkan air. Kita nih kurang air nih misalnya ya, kurang air nih. Itu juga ada persoalan. Untuk ngantar air ke rumah kita pun nggak ada jalan. Nggak ada jalan ya. Oke. Belum lagi sebenarnya begini Bu. Yang paling parah tuh 10-15 tahun lagi Kota Banda Aceh nggak punya air bersih. Kita melihat debit air Krung Aceh itu tidak mampu untuk 15-10 tahun lagi. Jauh sebelum Pak Amin dilantik saya udah ngomong sebenarnya. Kita duduk dengan Bupati Aceh Besar. Bagaimana membangun skenario jalin itu kita bikin waduk besar. Nah, tata kelola airnya itu dipegang oleh Aceh Besar, kemudian Banda Aceh membeli air dari Aceh Besar. Dua daerah ini muncul ada yang besar dari situ. Tapi kan nggak terjadi. Kenapa? Memang saya ngelihat pemimpin-pemimpin Aceh ini semuanya pragmatis, tidak berpikir strategis. Dia hanya berpikir, ya masa akan 5 tahun, nanti lain lagi lah. Nah ini jadi soal tantangan kita ke depan. Jadi dari 4 calon yang sudah mendaftar hari ini, terakhir ya tanggal 29, harapannya bisa menjawab persoalan-persoalan ini begitu ya, bahwa pemimpin kita itu bukan hanya menjalankan tugasnya 5 tahun, tetapi juga menyelesaikan persoalan di 5 tahun itu. Dari Tengku Saiful, apa yang menjadi tanggapan dari Tengku Saiful terkait dengan problem-problem yang ada di Aceh dan kaitannya dengan pemimpin yang sudah mendaftar hari ini yang nanti akan mengikuti tahapan-tahapan pilkada selanjutnya? Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, para pemirsa TVRI Aceh yang saya banggakan. Tentunya melihat potret Kota Banda Aceh lain daripada yang lain. Kalau saya sering mengatakan bahwa Kota Banda Aceh itu ada perlu sebagai kota role model. Ketika bicara role model, itu adalah urat nadinya provinsi adanya Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, ini harus tampil beda dengan 21 kabupaten kota lainnya. Artinya ini menjadi contoh bagi kabupaten kota lainnya. Nah, kalau tadi Bapak narasumber mengatakan menyangkut dengan infrastruktur, saya lebih melihat dari kacamata agama. Karena pernah dicanangkan Kota Banda Aceh sebagai kota madani. Pernah salah seorang incumbent yang calon hari ini menerapkan tentang syariat Islam di Kota Banda Aceh. Artinya setiap malam mereka turun di lapangan. Artinya selalu ada namanya proaktif. Bukan menerima bola, tapi menjemput bola. Ketika itu 5 tahun, Banda Aceh sudah betul-betul dari kacamata Islam sudah bagus. Nah, hari ini kelihatannya tentang madani ini sudah jauh dari harapan. Kenapa? Anak-anak muda, orang tua malah tidak malu-malu lagi. Ke warkop tiap malam pakai celana pendek di atas lutut, sementara istrinya pakai kain sarung, pakai rok sampai ke kaki, pakai jilbab sampai ke pantat. Ini sudah jadi harapan. Ini juga butuh pemikiran, butuh terobosan dan keberanian pemimpin yang akan datang. Kita mengharapkan tidak hanya melihat infrastruktur, tapi bagaimana tentang yang namanya ibu kota provinsi yang konon ceritanya kita diberlakukan undang-undang undang-undang syariat Islam, undang 44 yang lalu. Jadi bagaimanakah kita melihat Kota Banda Aceh harus tampil beda? Apalagi ini 2-3 hari ke depan sudah dibuka PON. Pekan Olahraga Nasional yang ke-21. Alangkah kecewanya masyarakat Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh seluruhnya ketika hadir tamu-tamu kita di seluruh penjuru Indonesia itu melihatnya, oh ini gambarannya kota madani. Rasanya tidak cocok kalau kita lihat daerah-daerah lain. Misalkan di Padang kan. Di Padang misalkan di Bandung juga di Brunei Darussalam jauh dari harapan kalau dibandingkan dengan mereka yang tidak menganut syariat Islam. Ini saya melihat itu. Jadi bagaimana penampilan anak-anak Aceh, pemuda-pemudi kita besok ketika tanggal 9 tuh Bapak Jokowi hadir kemari untuk membuka PON dan api unggunnya udah keliling Aceh. Hari ini sudah sampai ke Tapak Tuan informasinya ke saya. Jadi bagaimana ini kita tampilkan. Kita boleh saja membuka warkop sebanyak-banyaknya. Karena memang kita ketahui warkop terbanyak dunia adalah Aceh. Yang kedua Thailand. Jadi kita harus akui. Tapi ternyata memang warkop orang lebih rapi. Saya beberapa saat ke Brunei Darussalam, ke Malaysia dan Singapura, bahwa mereka kenapa bisa tampil beda, bukan syariat Islam. Tapi hari Jumatnya libur.
Dan tidak ada warkop satupun yang ada disko, diskotik dan macam-macam. Mereka sengaja meliburkan pada hari Jumat. Nah, ini kita harusnya sudah satu-satunya provinsi dari 36 provinsi itu, satu-satunya provinsi Islam. Dan ibu kotanya adalah Provinsi Aceh. Nah, menyangkut dengan infrastruktur, saya melihat tiap hari itu yang paling bahaya, selain dikatakan oleh Pak Effendi tadi, juga ada hal yang lain. Ketidakteraturannya tentang parkir. Harusnya ketika pasar, kota sudah sangat mendesak, sudah sangat padat seperti itu, parkirnya bukan model begini lagi, harus memanjang seperti ini. Sehingga ada jalan orang lain untuk pergi. Ini semerut kali. Itu menyangkut dengan parkir. Kita lihat Penayung, Pasar Aceh, sudah sangat sempit. Padahal jalannya luas, tapi ketidakteraturan ini yang berbahaya. Lalu yang paling bahaya lagi, seperti anak Apang kata Bapak tadi, ada juga yang topeng-topeng hari ini kan. Ini sudah kalau istilah saya, sudah ke barat-baratan. Tidak harus terjadi di Aceh. Ini butuh keberanian seorang pemimpin ke depan. Nah, jadi oleh karena itu kita bicara Banda Aceh hari ini, masyarakat harus tahu. Tidak hanya karena pemimpin itu gagah, kemudian juga banyak uang, diservis dengan uang ke depan, kita milih dia. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi bagaimana track recordnya? Misalnya ini kan ada 3 paket itu adalah incumbent, 1 paket pemain baru. Jadi kita melihat nanti bagaimana incumbent, apa track recordnya ada. Tentunya ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Bagaimana kreasi masyarakat Kota Banda Aceh, sehingga benar-benar yang melihat lebih jelas untuk memilih sesuai dengan tema kita hari ini, mencari nahkoda Banda Aceh. Nahkoda itu pemimpin. Kalau istilah laut kami di Lambada itu adalah pawang. Di pawang ini, leader ini harus benar-benar yang memang punya kemampuan, bukan leader-leader-an, bukan pemimpin-pemimpinan, hanya pandai mengambil uang, tapi ya tidak pandai membuat kotanya betul-betul kota bersih. Saya ini masih sedih, saya di pinggir kota nih. Saya cuma hanya perbedaan satu kampung aja dengan Kota Banda Aceh. Tiap hari kita lalui, Bu, Bapak sekalian, saya sudah, karena muak saya melihat kan, di warung kopi seperti itu, kemudian juga orang jajan, parkir, sembraut. Bagaimana ke depan? Ini kalau udah mau PON, apa kerja orang kita, orang kota dan provinsi? Saya juga kecewa sebagai anak bangsa di hari ini. Baru mau PON, tempel jalan. Di mana jalannya rusak, bukan itu kerjanya. Itu setengah tahun yang lalu. Ini adalah hari raya nasional untuk olahraga itu. Hari besar, pekan olahraga nasional. Harusnya kita sudah lebih siap begitu kita sudah lebih siap. Siap dengan kulinernya, siap dengan jalannya, siap dengan parkirnya, siap infrastrukturnya, siap saluran-saluran itu. Bagaimana kata Pak Nur Zaman tadi. Ini tentunya kita perlu menyarankan bahwa tidak hanya sekedar saya tampil sebagai calon wali kota Banda Aceh, tapi bagaimana tampil ke depan lebih cemerlang, lebih ceria, sehingga betul-betul rakyat ini yang kita berhimpun semua kabupaten hadir ke kota Banda Aceh. Nah, coba kita bayangkan kalau kota ini terus seperti ini, sudah hampir 900 umurnya Kota Banda Aceh, bukan 800 Pak, hampir 900. 800 ya, 800 lebih. Kalah dengan umur provinsinya. Artinya memang problemnya itu infrastruktur, ekonomi, kemudian juga penegakan syariat Islam, ada pembiaran yang selama ini yang membuat kita menjadi semakin sembraut begitu. Pak Effendi tentu butuh referensi yang kuat juga gitu ya untuk mendapatkan komitmen dari calon pemimpin yang akan memimpin Kota Banda Aceh nantinya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat begitu ya untuk melihat keempat calon yang sudah mendaftar saat ini begitu untuk menilai bahwa mereka adalah pemimpin yang tepat dan tidak syarat dengan kepentingan dan kelompok tertentu. Saya melihat begini ya, walaupun saya pesimis gitu ya, pesimis melihat dengan berbagai persoalan-persoalan yang sudah dijelaskan tadi, kemudian dengan tampilnya para figur-figur ini akan mampu merubah wajah Banda Aceh. Kenapa saya pesimis? Pertama, saya melihat proses ini, ya, proses dari pilkada itu sendiri. Kami dari FISIP sudah mengevaluasi pelaksanaan pilkada itu sendiri. Ada beberapa kelemahan, ya. Memang dasar pertama diwujudkan pilkada serentak ini atas semangat bahwa ini biar masyarakat bisa memilih langsung, ya. Dan itu memang disambut oleh semua kalangan di seluruh Indonesia.
Namun dalam kenyataannya setelah kita evaluasi, banyak kelemahan-kelemahan dari pilkada itu. Oke. Yang pertama, pilkada telah menguras banyak anggaran. Ya, tidak hanya menguras anggaran Oke. APBA, APBN, ya, APBD, namun juga telah menguras dana para calon. Oke. Prosesnya itu dimulai semenjak mencalonkan, mencari perahu, ya kan? Atau dalam istilah politik itu mencari modal politik. Oke. Harus ada dukungan partai. Di sana sudah mulai itu. Ya. Sudah mulai, kemudian terjadi transaksi yang sangat luar biasa. Saya pikir semua orang tahu ini. Ya. Ya, semua orang tahu terkait persoalan-persoalan itu. Jadi kalau memang proses seperti ini, bagaimana mereka akan mampu melakukan perubahan untuk Banda Aceh? Oke. Pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa pilkada ini telah membuat ya terjadi ini apa istilahnya polarisasi. Polarisasi yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat. Seharusnya pilkada itu merupakan satu ajang yang aman, damai, ya, rileks kita memilih. Namun yang terjadi sebaliknya. Pada saat terjadi kontestan pilkada, kemudian semua orang bermusuhan. Ya kan? Tim ses beradu dengan tim ses. Masyarakat karena berbeda memilih, kemudian mereka juga pokoknya gara-gara pilkada kemudian tidak ada lagi misalnya tidak tersambung silaturahmi dengan baik. Oke. Ada tetangga yang nggak undang lagi karena beda pilihan. Saya pikir ini sesuatu yang sangat memang tidak kita perkirakan ya. Oke. Ya dengan kondisi hari ini ya. Kemudian terjadi black campaign yang sangat luar biasa. Saya pikir makanya saya kadang-kala pesimis. Ini bagaimana nih keinginan kita baik kemudian ketika kita sudah implementasi yang terjadi sebaliknya. Makanya ada wacana-wacana nih. Wacana yang mungkin dilihat ini setback. Bagaimana kalau gubernur ya kemudian bupati, wali kota dipilih kembali oleh DPRA atau DPRD atau DPRK. Ya. Kalau konteks segi money politik ini bisa terukur. Ini pertama, setelah mereka mengeluarkan dana ya, yang sangat banyak untuk membeli atau mencari perahu, ya modal sebagai modal politik karena perlu dukungan. Mereka juga keluarkan duit, ya. Itu masih tingkat partai. Nanti mereka juga akan siram. Mereka akan melakukan serangan fajar untuk pemilih. Jadi memang terkotori semua nilai-nilai demokrasi kita. Bagaimana kemudian kita mampu mengharapkan akan lahirnya sosok pemimpin yang mampu membangun wajah Banda Aceh? Saya pikir tidak. Kalau proses ini masih salah. Oke. Ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk melihat referensi sudah bisa seperti dikatakan oleh Tengku Saiful Mar tadi bahwa ada yang sudah incumbent gitu ya, ada yang baru. Artinya sudah bisa melihat kinerja yang mereka lakukan di tahun mereka memimpin begitu. Saya ke Pak Nasrul nih. Tadi sebenarnya sudah seperti rahasia umum ya, bahwa masyarakat menerima black campaign gitu ya, ada money politik begitu ya. Tapi itu yang jadi bikin kita pesimis. Tapi ada tidak kemungkinan bahwa kita harus optimis untuk bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa membangun kota Banda Aceh? Iya, optimisnya salah satu yang dilakukan TPRI ini kan upaya untuk mendorong supaya lebih baik. Oke. Gitu ya, salah satunya. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah para kandidat ini tarung ide dan gagasannya, bukan tarung perkawanan atau tarung uangnya. Nah, pada tarung ide dan gagasan ini kita belum temukan dari 4 kandidat ini misalkan. Jadi apa yang mereka tampilkan pada baliho, spanduk dan sebagainya lebih pada foto dan namanya. Tapi belum lagi sebenarnya mau ngapain dia di wali kota itu mau ngapain. Sehingga kita tahu apa yang kalau kita pilih dia mau ngakuan apa. Ini kan seolah-olah keempat-empatnya ini adalah orang yang tidak dikenal di Banda Aceh. Sehingga dia harus menunjukkan fotonya dan namanya. Ini aneh menurut saya nih. Harusnya orang yang sudah mau maju dalam kontestasi wali kota atau bupati sudah pasti orang yang dikenal, popularitasnya di atas 75%, kemudian dia tinggal menawarkan gagasan-gagasannya kepada masyarakat kota. Kalau saya mau begini nih saya buat, saya mau begini. Sehingga kita bisa membandingkan apakah sang wali kota calon pemimpin ini memahami persoalan-persoalan daerah ini atau tidak. Gitu. Apa kepentingan dia sehingga dia maju menjadi pemimpin, itulah yang akan dikenalkan kepada masyarakat.
Oke, artinya memang sosok leadership itu sekarang ya mereka sudah populer begitu, mereka intelek dan masyarakat tinggal memilih, Iya, begitu ya. harusnya sekarang misalkan biografi mereka pun nggak bisa kita dapatkan sampai sekarang. Oke. Harusnya dipublis dong. Misalkan ya, Cik Denal dari kecil SD di mana apa yang sudah pernah dilakukannya, prestasinya kemudian apa begitu. Iriza apa juga yang Rekodnya. dilakukannya, Irwan Johan, semuanya mereka bagi saja, taruh di masjid, ya taruh di masjid tuh biografi mereka, leaflet supaya orang mengenal, oh ini si Polan ini, si Polan ini. Jadi kita mengenal dari sisi kualitas. Ini yang cilaka sekarang nih Pak Effendi, tidak hanya di Banda Aceh, seluruh Indonesia. Anak-anak Ciret pun mau jadi pemimpin juga. Ya, enggak paham, enggak ngerti apa-apa, mentang-mentang bapak kaya, bapak ada uang, enggak punya pengalaman jam terbang dan pemahaman dan sebagainya, mau jadi pemimpin. Oke. Mau kemana dibawa bangsa ini? Tapi apakah masyarakat kita ya, khususnya Kota Banda Aceh sudah bisa menjadi pemilih cerdas tidak dengan fenomena yang terjadi sekarang? Cerdas sebagian lah. Cerdas sebagian. Kenapa? Kita kan masih daerah miskin. Ya kan Oke. kalau misalkan daerah kemiskinan ini, lumayan Bu, itu 250.000 per orang tuh. Satu karung beras tuh sama minyak-minyak dan sebagainya. Iya, memang ya, Ya. saya Silakan. sambung nih. Memang kita harapkan itu seharusnya pemilih Kota Banda Aceh itu lebih rasional. Ya. Yang pertama tingkat pendidikan mereka Pendidikannya sudah lebih tinggi dari semakin kabupaten tinggi kota. tingkat pendidikan semakin rasional dia dalam ini. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Oke, ada faktor ekonomi seperti sampaikan Pak pengalaman Nasrul. pemilu tahun 2024. Kita bisa tanya sama caleg-caleg itu. Oke. Berapa banyak habis duit? Termasuk di Kota Banda Aceh. Oke. Ya, jadi kadang-kadang secara teori kita agak bingung juga. Ini dilihat masyarakat yang sudah tingkat pendidikan yang luar biasa, namun praktek-praktek ini juga terjadi. Itu yang jelas dalam teori kajian-kajian saya ini berbeda nih. Kenapa nih kok bisa begini? Oke. Ya, jadi makanya saya katakan tadi, ya saya yakin ya, memang walaupun saya pesimis, tapi ketika saya melihat calon-calon ini dengan pengalaman-pengalaman yang ada, maka di sinilah peran penyelenggara pemilu membuka peluang seperti Pak Nasrul. Pak Nasrul katakan tadi. Jadi masih dibuka peluang untuk lebih memberikan pendidikan politik, kemudian kampanye terbuka juga dibuka. Hari ini kan kampanye terbuka nggak ada lagi. Oke. Ya, hanya sebatas ya kampanye mungkin nanti debat kandidat. Seharusnya dibuka peluang-peluang. Jadi masyarakat Banda Aceh bisa melihat, oh kalau ini program kami ini untuk Banda Aceh. Sehingga saya pikir itu peluang yang harus dimainkan oleh KIP ya selaku penyelenggara di Kota Banda Aceh, membuka peluang ini agar masyarakat bisa menilai bahwa ini yang layak, ini dengan program-program yang brilian untuk membangun wajah baru Banda Aceh. Dan itu harus diberikan kesempatan untuk masyarakat ya untuk mengatasi hal-hal tadi itu, walaupun saya katakan pesimis. Tapi upaya-upaya kan harus dilakukan. Iya. Ya, Pesimis tapi harus tetap maju ya untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dengan baik begitu. Pak Saiful Umar, ini kan jadi tantangan tersendiri juga untuk kita yang memilih begitu ya sebagai masyarakat Kota Banda Aceh begitu ya. Ketika mereka para kandidat ini sudah punya program-program begitu ya, tapi kita tidak bisa mengenal mereka lebih baik, tidak bisa mengetahui programnya lebih baik juga dengan terbatasnya informasi yang bisa kita dapatkan begitu. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh masyarakatnya sendiri begitu untuk bisa menentukan siapa pilihan terbaik dari 4 kandidat yang sudah mendaftar? Barangkali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Effendi juga Pak Nasrullah, saya pikir itu saya juga sepakat. Ke depan ini kita harus melihat 2 sosok pemimpin dunia. Kalau kita sepakat untuk Banda Aceh. Yang pertama yang paling dekat Raja Kelantan. Raja Kelantan itu beberapa kabupaten kota, provinsi hampir seluruhnya melakukan studi banding ke Raja Kelantan. Apa yang terjadi di sana? Itu hampir mirip dengan Umar bin Khattab. Beliau tiap malam itu, ya, dia tidak tidur jam 12 ke bawah. Dia tidur adalah jam 2, jam 3 ke atas. Dia melihat, dia terjun langsung. Ya, yang saya katakan tadi bahwa kita harus proaktif. Ya, bagaimana kondisi masyarakat kita real. Misalkan Banda Aceh. Turun seperti salah seorang mantan incumbent, saya tahu. Jadi oleh karena itu kita menginginkan Banda Aceh itu harus ada sosok pemimpin ke depan yang proaktif dengan masyarakat. Dia betul-betul melihat secara langsung bagaimana kesejahteraan rakyatnya, bagaimana yang diinginkan oleh rakyatnya. Ya tentunya tumbuh daripada apa yang dikatakan Pak Effendi tadi. Tentunya kita harus lihat track recordnya apa. Apa yang telah memimpin, tak belum memimpin. Apa program-programnya yang jitu. Saya pikir untuk Banda Aceh nggak perlu program mulu-mulu. Bagaimana sosial masyarakatnya, bagaimana kebudayaannya, bagaimana agamanya, sebagai percontohan dari kabupaten kota yang lain. Nah kemudian yang kedua juga saya berpikir
Banda Aceh ini memang kita harapkan perlu ada pemimpin yang punya keberanian, yang punya karisma, sehingga benar-benar ketika rakyat memilih tidak hanya asal milih. Nah, tentunya Banda Aceh ini hampir sama dengan Kota Sabang. Ya. Kenapa sekarang hampir sama Kota Sabang? Ini pemilihnya sudah pemilih rasional atau pemilih ilmiah. Karena pejabat-pejabat provinsi pada umumnya 98% tinggalnya di Kota Banda Aceh. Seperti DKI Jakarta. Tentunya ini banyak pengamat, banyak orang pintar, banyak peran tinggi di Kota Banda Aceh. Tentunya menjadi role model, artinya betul-betul siapa menjadi pemimpin ke depan, tidak asal-asalan, tapi pemimpin yang punya program yang memang bermanfaat untuk rakyat, tidak hanya pindah pasar, tidak hanya buat pasar baru atau membuka jalan baru, tapi bagaimana pemanfaatannya. Nah, kita lihat seperti kata Pak Nasrullah tadi, bagaimana jalan Ciakuala. Dulu ketika belum ada pasar itu masih lenggang, masih enak kita jalan, tidak sembarangan. Tapi hari ini mulai simpang Jabotape sampai kuburan Ciakuala, nauzubillah. Nauzubillah. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa jalan, warung kopi sepertinya letaknya tidak tahu menau. Kemudian kita belok lagi ke TPI lama, Lampulo itu lebih dahsyat lagi. Di samping Kurung Aceh itu juga sangat tidak enak dipandang mata. Nah, untuk kedepannya kita tidak boleh lagi. Kita berharap pada masyarakat Kota Banda Aceh pada umumnya. Kalau saya pribadi mengharapkan ini, sebagai Ketua Aliansi Buruh Aceh, yang bagaimana seorang pemimpin ke depan bisa memberikan kesejahteraan. Karena tolok ukur di sini. Nah, kita kan dua predikat ini. Nah, kalau bisa dialog kita berlanjut nanti untuk dia provinsi. Ada dua predikat yang sangat menyedihkan kita. Yang pertama predikat kemiskinan. Yang kedua predikat pengangguran. Ya, pengangguran kita nomor 4 di seluruh Indonesia. Kemudian di Sumatera kita faktor kemiskinan nomor 1. Coba bayangkan, dulu pernah kalah dengan Bengkulu sekali, 2 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita balik lagi nomor 1. Nah, ini tentunya Banda Aceh itu harus menjadi role model, menjadi contoh untuk kabupaten kota yang lain, sehingga bagaimana memberikan kesejahteraan. Seperti anak buah saya, ketika COVID Pak Effendi, Pak Nasrullah, perhotelan itu langsung di bawah saya. Asosiasi Sekapri Indonesia, Aspek namanya. Saya ketua DPW-nya. Apa yang terjadi? 850 orang di PHK, sepihak oleh perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan ini juga harus tertibkan. Siapa pemimpin ke depan harus berani. Karena hampir semua perhotelan yang di Aceh bukan milik orang Aceh. Dan bukan milik orang Indonesia. Orang luar semuanya. Nah, bayangkan kemaksiatan di sana. Kemudian dia tidak mengutamakan putra-putri Aceh yang bekerja. Padahal kita di kanun sudah jelas bahwa kearifan lokal harus terjadi. Kalau kearifan lokal nggak terjadi, apa artinya menjadi penonton di kampung sendiri, menjadi penonton di daerah sendiri. Ini kalau ini terus terjadi, boleh-boleh nanti Banda Aceh akan ketinggalan zaman, akan dikalahkan oleh kabupaten kota lainnya. Saya hampir pastikan kesejahteraan itu menjadi satu hal yang penting yang untuk bisa membangun Kota Banda Aceh lebih baik lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, tapi setelah satu ini pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut kami kembali di Aceh Bicara. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh, dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan Jantung sendiri realisasi. Saya melihat di sebagian lembaga pendidikan
kasih Anda masih bersama kami di Aceh Bicara. Pak Effendi, tadi kalau bicara soal infrastruktur, kesejahteraan, itu kan kaitannya dengan anggaran begitu. Kalau Kota Banda Aceh kan sejauh ini kita masih menggunakan anggaran yang PAD kita rendah begitu ya. Artinya kita butuh pemimpin yang bisa juga meningkatkan PAD daerah Kota Banda Aceh begitu ya. Artinya meskipun kita adalah ibu kota provinsi Aceh, tapi kita harusnya bisa lebih mandiri dan kemudian menjadikan masyarakat Kota Banda Aceh lebih sejahtera. Sehingga tadi pesimis kita karena pemilih cerdas tadi kata Pak Nasrul masih sebagian-sebagian itu udah terselesaikan dengan masalah kesejahteraan yang memang bisa ditingkatkan. Pendapat Pak Effendi seperti apa? Iya, menurut saya memang disinilah nanti ke depan ya. Perlu pemimpin Banda Aceh ini yang punya relasi yang kuat. Ya. Tidak hanya tergantung pada APBD, kemudian bagaimana dia membangun komunikasi politik terutama ke pusat. Yang bisa mendatangkan misalnya infrastruktur ya, biaya pembiayaan dari pusat untuk bisa masuk ke Banda Aceh. Kemudian juga saya pikir perlu tidak hanya di lokal kemudian nasional, di luar negeri. Bagaimana kemudian mendatangkan ya investor. Kita melihat di Banda Aceh, di mana ada industri di Banda Aceh? Nggak ada. Nggak ada satupun industri. Ya. Seharusnya pada setelah tsunami, saya melihat itu peluang besar. Ya kan, peluang besar untuk membangun wajah Aceh, Banda Aceh lebih cantik, lebih teratur. Namun kenyataannya kan nggak terjadi. Sesuai dengan tagline harusnya ya Banda Aceh charming gitu ya. Tapi ternyata kita nggak se-charming itu ya sekarang. Jadi saya pikir harus ada usaha ini ya, mendatangkan investor, misalnya ada istilahnya ada investor yang bisa masuk ke Banda Aceh kemudian mendirikan pabrik ya, dan nanti ini bermanfaat masyarakat. Jadi tidak hanya semata-mata tergantung APBD yang sangat kecil itu. Akhirnya kita berebut sama APBD itu. Seharusnya ada upaya-upaya untuk mencari di pusat maupun di luar negeri dalam rangka juga untuk mensejahterakan rakyat Banda Aceh. Jadi pemimpin kita harus sosoknya harus mampu begitu ya untuk bisa menciptakan anggaran-anggaran baru yang bisa membantu pembangunan Kota Banda Aceh. Baik, Pak Nasrullah, ini kan para kandidat ini kan diusung, ada yang independen, kemudian ada yang diusung oleh partai koalisi, begitu ya. Ini artinya kan sebenarnya bisa memudahkan mereka ketika mereka nanti memimpin, begitu ya, untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan, kemudian juga melaksanakan tugas-tugas mereka untuk menyelesaikan persoalan Kota Banda Aceh. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang, ini kan bisa ada potensi malah munculnya persoalan ya rebut-rebutan tadi seperti yang disebutkan Pak Effendi begitu ya. Nah, bagaimana kemudian saat ini ya kita meminta komitmen dari kandidat ini untuk bisa mereka bekerja benar-benar memang tujuannya adalah rakyat. Ya tadi kita juga sudah sentuh soal kepentingan dan juga kelompok ini juga harus bisa dikesampingkan begitu. Ya, saya kembali lagi sebenarnya. Pemimpin Banda Aceh harus tahu dia wilayahnya itu harus bisa terbaca penuh oleh dia. Pertama, luasan Banda Aceh itu terbatas. Nah, bagaimana Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar, ya 3 ini peran Banda Aceh itu seperti apa? Saya pernah bilang sebenarnya di awal-awal dulu, jadikan Banda Aceh ini sebagai etalase. Jadi toko atau jasa-jasa itu ada di Kota Banda Aceh. Basis produksi bisa di Aceh Besar karena luasnya masih tinggi. Nah, kita itu menjadi tokonya saja. Nah, yang kedua, di dalam PAD, ini cilaka nih Pak Effendi. Coba bayangkan ketika ada parkir-parkir yang berbayar itu, tutup usaha rakyat. Saya temukan beberapa tempat itu. Ini kan udahlah kita beli mahal ya, parkir-parkir itu, kemudian itu menutup usaha rakyat. Saya temukan itu. Ini kan satu kebijakan yang menurut saya luar biasa, jahatnya jadinya, bukan salah tetapi jadi jahat. Karena kita mendorong PAD, kok cuman otoritas parkir? Saya ingin mengajari begini para kandidat nih. Coba dengar nih. Kalau kita mau meningkatkan PAD, kita tahu Kota Banda Aceh banyak kopi restoran, ya, warung kopi dan restoran. Maka kita sebagai pemerintah harus mensupport usaha-usaha ini untuk tumbuh. Baru kita kutip pajak minum dan restorannya, pajak minum makannya. Caranya bagaimana? Buat klaster-klaster, kelas-kelas daripada ini warung kopi ini kelas A, kelas B, kelas C. Bantu mereka komputer. Beri mereka wifi gratis. Jadi yang bayar wifi semua warung di Kota Banda diwayang oleh Pemko. Kasih komputer. Kemudian mereka bayar pakai stroke. Itu terkoneksi langsung ke Dinas Keuangan. Kita tahu berapa pajak minuman yang harus dibayar dan setor. Bukan seperti sekarang. Kita nggak tahu dia mau setor berapa, terserah.
Nah, tapi yang paling penting bagaimana peran pemerintah kota. Jangan tiba-tiba kutip. Maka saya bilang, wifi ditanggung pemerintah kota, komputernya dan sistem ditanggung oleh pemerintah kota. Kemudian kamar mandinya harus selalu diperiksa. Karena tamu datang indikatornya kamar mandi, Pak. Jadi kalau kita kemanapun, kalau kamar mandi stasiun itu bagus, berarti yang lainnya bagus. Begitu juga warung. Warung itu kalau kamar mandinya bagus, berarti warungnya juga bagus. Nah, kamar mandi, kemudian wifi dan komputer untuk pencatatan penjualan itu harus ditanggung oleh pemerintah kota. Kemudian terimalah hasil pada akhir tahun. Itu besar sekali, Pak. Jangan seperti sekarang, parkir yang dicari, parkir itu berapa lah. Dan nggak berani pun parkir di misalkan Hermes Sujian, naikkan dong parkir di situ. Itu yang perlu dinaikkan. Jangan parkir di Pasar Aceh. Pernah dulu Pasar Aceh mau dinaikkan parkirnya. Saya bilang itu kebijakan yang gila. Justru Pasar Aceh itu orang-orang kecil belanja di situ. Artinya di sini butuh kebijakan itu butuh tahapan begitu ya. Sekaligus mengedukasi masyarakat juga untuk bisa kemampuan tadi calon keempat orang ini membaca potensi daerahnya di mana. Setelah dia tahu daerahnya terbatas, potensinya apa yang ada. Tidak perlu mencari yang lain dulu. Yang ada ini dulu diberdayakan. Nah, contoh lagi misalkan ya, kita punya ruang-ruang pameran. Itu nggak punya juga. Kenapa nggak itu dibuat? Kalau ada pameran. Nah, tadi menyambung Pak Effendi bilang, ketika satu gubernur departemen mau rapat di Aceh, kita nggak punya hotel bintang 5 yang kapasitasnya 1.500-2.000 orang. Apa yang mau kita lakukan? Saya kepikir sebenarnya kan daerah Kuta Alam ini di Ruislah, Antara kita geser ke Aceh Besar misalkan, di situ bikin kondominium. Tadi sepakat saya, Raja Arab tuh suruh bangun situ. Kemudian kita menjadi hub internasional. Jadi haji itu ada kesempatan dengan presiden, haji itu hubnya di Aceh. Tapi kan sekarang ada persoalan nih Pak Nasrul, ketika investor sudah datang, akhirnya kabur juga begitu. Artinya kan di sini ada persoalan juga begitu. Persoalannya adalah kita nggak siap. Jadi saya menarik seperti Pak Bahlil bilang. Investor datang, dia suruh duduk di hotel, surat kita yang ngurus. Gitu loh. Itu menarik toh. Jadi investor datang, oke, lu mau apa? Saya mau bangun hotel di sini. Berapa investasimu? 500 miliar. Oke, you duduk tenang di situ, di hotel, surat-surat kami yang ngurus kita antar. Nih, mana investasinya? Gitu dong. Jadi jangan kita suruh, kita bola-bolain. Kita pernah nemani investor, Bu. Dibola-bolain, kita ada di depan departemen sini, dinas sana, dinas sini. Bawa putar-putar, pusing kita. Akhirnya dia pulang. Nah itu kendala yang kita hadapi. Pak Saiful, tanggapan Pak Saiful nih, Banda Aceh jadi barometer begitu ya nanti untuk pilkada di kabupaten kota lainnya di Aceh begitu ya. Tentu kita harus bisa menghasilkan pemimpin terbaik begitu ya, karena kita pusatnya sebagai ibu kota provinsi Aceh begitu ya. Dengan segelumit persoalan tadi dan kemudian tantangan dari keempat kandidat ini nantinya juga akan besar sekali meskipun mereka diusung oleh partai koalisi yang kemudian juga punya komitmen yang sama seharusnya untuk bisa membangun kota Banda Aceh. Seperti apa? Barangkali terkait dengan fenomena ke depan kalau kita mencari mencari pemimpin Aceh, kota Banda Aceh khususnya, kalau saya mengharapkan pada masyarakat umum di kota Banda Aceh agar sudi kiranya tidak melihat casingnya. Kita kan hari ini terbuai dengan casingnya, dengan foto gantengnya, dengan foto manisnya. Karena itu yang sekarang ini bertebaran di kota Banda Aceh. Kalau di pilkada itu orang tergiur, kadang-kadang begini, melihat casingnya, foto tempel tuh. Oh ini karena kita pilih karena cantiknya. Kita pilih karena gantengnya, ya. Jadi karena timnya. Nah, untuk ke depan kita berharap pada masyarakat Kota Banda Aceh yang sudah cerdas, ya. Bukan masyarakat kumuh lagi Kota Banda Aceh ini. Orang cerdas, 95% orang cerdas ini. Nah, makanya orang cerdas bekerjalah yang cerdas-cerdas. Nah, kata-kata filosofis tuh. Orang penting bicara yang penting. Orang penting duduklah orang-orang yang penting. Orang penting bikin program-program yang penting. Artinya apa? Misalkan Kota Banda Aceh, apa yang sangat ketinggalan? Di luar negeri beberapa negara kita lihat secara langsung, yang namanya ibu kota provinsi, apalagi ibu kota negara itu tidak ada lagi yang jalan kumuh kembali yang tadi, sudah ada jalan layang. Ini coba sudah 880 sekian umur kota Banda Aceh, baru Simpang Surabaya yang punya jalan layang. Itu pun hanya tidak sampai 2 km ya, di Simpang Surabaya. Yang lain mana ada? Ya, orang sudah muak naik jalan itu, jalan layang. Kita baru ketika Dr. Jenny. Ini Dr. Jenny kemana nih? Ya? Pemimpin yang baru ini kemana?
Coba buat semua nih. Kalau ingin tampil beda, Kota Banda Aceh dengan kabupaten kota lainnya. Nah, jadi kita berharap sangat bahwa ke depan bagaimana itu infrastruktur, kemudian bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Kita lihat memang hari ini kami merasakan pihak buruh, kami akui bahwa UMP UMK yang tertinggi di 23 kabupaten kota adalah Kota Banda Aceh. Nah, hampir menyamai melebihi provinsi. Nah, UMP provinsi 36 lebih, mereka sudah 38 lebih, hampir mencapai 4 juta. Satu-satunya kabupaten kota yang kita akui adalah Kota Banda Aceh. Tapi lapangan kerja kan minim gitu Pak. Ini kan jadi persoalan. Ini saja pemerintah yang lalu belum mampu menertibkan. Misalkan terjadi PHK sepihak. Nah, kami sekalang kabut nih Pak pengurus pekerja. Nah, kemudian ada pemimpin PHK sepihak, ada yang dirumahkan ketika Covid Pak. Tapi apa terjadi? Mereka bermain-main dengan tenaga kerja Banda Aceh ini. Ketika selesai Covid, maka yang harusnya dalam Undang-Undang 13 2003 itu disebutkan salah satu pasal bahwa mereka setelah dirumahkan karena ada suatu penyakit, maka mereka dikembalikan ke perusahaan. Yang terjadi apa hari ini Kota Banda Aceh? Tidak seperti itu. Tidak dipanggil-panggil lagi. Nah, dibuka lapangan baru untuk orang lain. Ini celakanya. Nah, ini hampir semua hotel. Hanya 1-2 hotel yang berlakukan yang bagus. Ini cukup bahaya. Apalagi hadirnya Undang-Undang Omnibus Law. Ini lebih bahaya lagi Pak Pransikan. Coba bayangkan kami tiap malam survei Pak. Nah, saya salah seorang anggota Dewan Pengupahan Aceh. Dan juga Ketua Aliansi Buruh Aceh. Apa yang terjadi di Aceh? Saya kadang-kadang mereka nggak tahu, kita pakai peci, kita datang dengan baju biasa, nggak pakai dinas seperti ini. Kita tanya, berapa gaji kamu Dek? Misalkan di Alfamart, Indomart, di mall itu belum mencapai UMP Aceh. Kemana pemerintah kota? Ini kan tugas mereka untuk mensejahterakan rakyatnya. Dia harus bertanya, karena ada dinas sosial dan tenaga kerja Kota Banda Aceh. Ini tugas mereka yang harus proaktif untuk melihat kondisi masyarakat, kondisi pekerjaannya di tengah-tengah Kota Banda Aceh. Ini jadi tantangan sendiri begitu untuk pemimpinnya. Maka ke depan kita berharap seorang pemimpin ke depan, seorang figur ke depan Banda Aceh khususnya harus mengerti tentang perut rakyat, harus pro rakyat. Nah, kalau nggak pro rakyat nggak usah maju dong. Jangan menyusahkan masyarakat, bukannya menyenangkan masyarakat, tapi menyusahkan masyarakat. Jadi hadir kita, orang yang sedang susah bisa senang, orang yang sedang sedih bisa gembira. Itu hadirnya pemimpin. Coba lihatlah Umar bin Khattab, tengah malam keliling dia, Siloro. Sampai apa yang mereka ketemukan? Dia ketemukan Umar bin Khattab, satu rumah itu menangis, anak-anak nangis terus. Ternyata Umar nggak tahan, naik dari pintu. Assalamualaikum ya ahlul baiti, waalaikumsalam. Kenapa anak-anakmu menangis? Ini pemimpin, contoh Umar. Kenapa anak ini mereka ini lagi tunggu masak nasi Khalifah. Ternyata waktu dibuka, periuk nasinya apa yang terjadi di dalam itu? Adalah batu. Kita inginkan di Kota Banda Aceh ke depan menjadi role model, menjadi pemimpin. Kalaupun nggak seperti Umar bin Khattab, nggak seperti Kelantan, minimal ada di bawahnya. Artinya sebenarnya ya kita penduduk Aceh karena kita spesial ya punya syariat Islam, fondasi agama kita adalah agama Muslim dan punya banyak referensi pemimpin. Ini tentunya bisa jadi referensi sebagai pemimpin yang akan datang begitu. Kita sudah penghujung waktu tapi sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas terkait dengan memilih pemimpin untuk membangun Kota Banda Aceh. Tapi mau nggak mau kita harus closing statement nih. Saya minta closing statement dari Pak Saiful terlebih dahulu. Saya berharap kepada calon-calon pemimpin ke depan, semoga harus proaktif dengan rakyat dan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, dia harus proaktif dengan kinerja-kinerjanya di Kota Banda Aceh. Jangan pemimpin itu hanya berjalan sendiri, sementara di bawahnya tidak jalan. Ini juga bahaya. Yang terakhir, kita berharap dalam pilkada ke depan Kota Banda Aceh yang sudah diambang pintu, agar masyarakat tidak terbuai dengan casingnya, tidak terbuai dengan cantik dan manisnya, tapi terbuailah dengan program-program yang pasti. Program-programnya itu yang kita inginkan. Sehingga ke depan Banda Aceh akan betul-betul tampil beda. Dan yang terakhir menyangkut dengan infrastruktur, saya lebih menyarankan, menegaskan kepada siapapun yang terpilih dalam masyarakat, yang pertama tolong ditertibkan yaitu dalam parkir. Yang kedua ditertibkan anak-anak fang, kemudian anak-anak topeng itu, yang kemudian juga orang yang meminta-minta setiap warung, kita menjadi malu dan sedih hati melihat. Sebentar dulu dah ditaburkan amplop-amplop itu. Apa memang miskin sekali Aceh itu? Sementara semua sudah dipenuhi oleh
oleh pemerintah provinsi. Misalkan tentang daya, jangan lagi lah orang daya, mohon maaf nih, meminta-minta ke sana itu untuk bangun daya, sudah miliaran-miliaran dikasih. Saya juga sebarang tengku ni malu ya, pakai mic lagi minta sedekah itu. Tidak ada dalam agama itu. Mohon maaf, bukan kita nggak mau bersedekah, tapi sudah cukup diberikan. Ini dari ujung sana Kota Banda Aceh berkumpul semua. Mana ada di tengah-tengah provinsi dunia lain itu berkumpul Baitur Rahman meminta-minta. Saya bukan maksudnya benci berdarah sedekah, tapi pengemisnya. Saya nggak mau bahwa ada orang-orang pengemis untuk membangun pribadinya, untuk membangun kelompoknya. Malah ada calo-calo Kota Banda Aceh. Sehingga ditertibkan berpuluh-puluh kali ditertibkan. Perlu pemimpin yang mampu untuk bisa mengedukasi masyarakat lebih baik. Jadi kita inginkan seperti itu. Coba dibersihkan ini sehingga betul-betul menjadi kota madani, menjadi betul-betul ibu kota provinsi yang menganut syariat Islam. Saya pikir itu Bu, saran saya kepada masyarakat agar tidak salah pilih ke depan. Karena paling situ nurung menego, paling suruh orang rusak. Jadi bak tabuh suaranya bahaya. Jadi mudah-mudahan ke depan suara yang satu itu harus bermakna ganda, bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Terima kasih. Baik, dari Pak Nasrullah, silakan Pak. Iya, kita berharap sebenarnya ini ada awal bagaimana kemudian kita bisa memilih 4 kandidat ini, saya pikir luar biasa juga. Tapi pertarungan ide gagasannya ingin kita tunggu nih sebenarnya. Tampilan-tampilan mereka itu bukan tampilan wajahnya, tapi tampilan gagasannya dan idenya. Nah, masyarakat juga kita harapkan memilih itu bukan ditentukan oleh jumlah uang yang diberikan, tetapi pada sebenarnya yang mampu menyelesaikan masalahnya. Dan malah memang agak nakal nih sedikit Pak Effendi, kita mendorong ambil uangnya jangan pilih orangnya malah. Supaya kita memberi pelajaran juga bagi orang-orang yang menggunakan money politik di lapangan untuk kapok dia. Jadi kalau uangnya habis tapi dia tidak terpilih. Karena saya lihat nih tim ses udah bicara uang, bukan bicara gagasan lagi di lapangan. Ini sebenarnya menyedihkan kita. Padahal demokrasi bukan mengharapkan money politik, tapi mengharapkan tadi terpilihnya orang-orang terbaik menjadi pemimpinnya. Terakhir dari Pak Effendi, silakan Pak. Kalau saya melihat ini ibarat produk nih. Jadi ada 4 produk ya, yang 3 produk dari partai politik, satu lagi produk dari pribadi ya, perseorangan. Jadi produk ini akan ditawarkan kepada masyarakat ya. Nanti masyarakatlah yang akan menentukan siapa yang terbaik di antara 4 produk ini yang akan dipilih. Karena kan penentu di masyarakat nih. Ya, bagaimanapun kita bicara tetap nantinya masyarakat akan menentukan. Kedaulatan ada di tangan mereka. Cuma kan kita mau sebagai masyarakat Kota Banda Aceh yang sudah cerdas berpolitik, jangan terjebak dengan hal-hal yang mengotori demokrasi ini. Jangan satu suara itu mudah dibeli hanya dengan 100.000, itu saya katakan. Harus berani menolak, karena persoalan begini Pak Nasrul, ini modus baru nih. Jadi juga saya harap tim ses bermain dengan secara fair lah dalam konteks demokrasi. Jangan nanti diwajibkan nih, masuk TPS, foto, kemudian foto yang dipilih itu, kemudian datang ke tim ses sampai duit. Itu modus-modus baru ya. Jadi mereka nggak akan kasih duit kalau nggak ada foto itu. Jadi saya pikir ini untuk tingkat masyarakat Kota Banda Aceh, janganlah melakukan ini. Ada aja cara ya Pak ya? Ada saja caranya ya untuk bisa. Tapi bagaimana kemudian ya kita tidak salah memilih, kita tidak terjebak dengan praktek-praktek money politik ini. Yang nanti kita juga akan rugi, masyarakat Banda Aceh juga akan rugi. Setelah mereka terpilih, mereka nggak akan peduli lagi dengan nasib rakyat. Yang pertama. Yang kedua, kita ini kan melihat pilkada adalah sesuatu perhelatan yang rileks gitu kan. Jadi jangan melihat ini seperti sangat menegangkan sangat gitu. Menegangkan, biasa aja. Ini suatu pesta rakyat, kita memilih rakyat. Kemudian juga jangan terjebak dengan black campaign lah ya. Kalaupun ada misalnya calon-calon yang melakukan kesalahan, jangan di black campaign, biarkan masyarakat yang menentukan. Kita fair dan kita kembalikan pada rakyat sebagai penentu kelewatan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Bapak Effendi, Bapak Nasrullah dan juga Bapak Saiful atas waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan mencari nakhoda Banda Aceh. Harapannya memang kita harus menjadi pemilih yang cerdas, yang kemudian nanti menentukan pemimpin yang akan membangun Kota Banda Aceh 5 tahun ke depan. Dan akhirnya saya Ida Almadani, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.